Halo teman-teman sekalian, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Siska Sujoyo, founder 3jam.com. Ya Bapak Ibu, di IG saya di @3jam. Bapak Ibu, senang sekali ketemu dengan Anda lagi hari ini. Ya, hari ini saya membawakan satu topik mengenai personal development. Ya, mengenai yang akan dibawakan oleh seorang ahli dari personal development, Bapak Ibu. Oke, selamat sore nih yang udah bergabung, Pak Tumbur, Ibu Melinda, Pak Mesinsin. Oke, terima kasih sekali sudah bergabung dalam acara ini, teman-teman sekalian. Ya, saya akan menemani Anda, ya mungkin yang siap-siap untuk buka puasa, yang ngabuburit atau siap-siap makan malam. Saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan, Bapak Ibu. Oke, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, ya. Saya mendoakan semua baik-baik saja, Bapak Ibu, ya. Walaupun kita sekarang ini di kondisi seperti ini, ya, sama-sama kita masih masih di rumah aja, ya. Masih di rumah aja dengan kondisi seperti ini yang belum berakhir COVID-nya. Semoga masa pandemi ini bisa selesai secepatnya. Oke. Selamat sore Pak Herman, halo. Terima kasih sudah bergabung Pak Herman dari Surabaya. Selamat sore. Jadi kita tunggu sebentar untuk tunggu Pak Sunil Tolani, ya. Hari ini beliau yang akan membawakan, yang akan bareng saya ngobrol dalam bincang bisnis 3 jam ini mengenai personal development, ya. Bapak Ibu, saat ini ya kita pasti pada saat kita sekarang di rumah ini, ya, mau nggak mau kita punya banyak waktu, ya. Kita punya banyak waktu untuk merenung, untuk mencari jati diri, ya, untuk membuat, yang paling penting adalah untuk membuat tujuan, untuk membuat dream ke depannya, Bapak Ibu. Ya. Supaya setelah kita selesai, setelah kita lewat dari masa pandemi ini, kita mendapatkan momentum, ya, untuk kita bisa berlari lebih cepat, ya. Karena sekarang ini kan semuanya stop, semuanya ditahan di rumah. Tapi bukannya kita nggak ngapa-ngapain, Bapak Ibu. Kita di rumah tetap kita harus produktif, ya. Tetap produktif di rumah. Dengan apa? Dengan meningkatkan ilmu, upgrade diri kita. Ilmu itu akan kita pakai sampai kapanpun. Makanya investasilah leher ke atas, ya. Kalau mentor saya bilang investasi dari leher ke atas. Karena investasi yang kita masukkan, ilmu-ilmu yang kita masukkan ke dalam otak kita, Bapak Ibu, kita akan memanfaatkannya sampai akhir hayat kita, ya. Oke. Mesin nggak kuat lari, oke, nggak apa-apa Bu, kita jalan aja. Yang penting kita siap, ya. Siap pada saat kita lepas dari kondisi seperti ini, kita udah siap, ya. Itunya. Makanya kita harus juga, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mempersiapkan diri sebaik-baiknya, ya. Mempersiapkan diri sebaik-baiknya supaya nanti setelah pandemi ini kita siap untuk bekerja lebih baik lagi, ya. Misalnya sekarang ini Anda terkena PHK, ya, atau terkena pengurangan jam kerja atau pengurangan gaji, ya. Itu kan artinya kita harus mencari sesuatu yang penggantinya. Nah, saat-saat seperti inilah saat yang tepat supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang bisa kita manfaatkan nanti ke depannya, supaya kita nggak terkungkung di saat sekarang ini doang, gitu. Kita jangan terkotak pada saat ini aja, tapi kita harus berpikir ke depannya, karena kehidupan kita itu bukan saat ini, Bapak Ibu, ya. Kehidupan kita bukan sekarang, tapi kehidupan kita itu masa depan, ya. Kehidupan kita nanti ke depan, kita akan berjalan ke depan. Kita nggak akan berjalan di tempat, dan kita nggak mungkin berjalan mundur, ya. Kita pasti akan berjalan ke depan. Makanya kita berpikirlah ke depan. Oke? Saya lihat dulu nih siapa yang sudah hadir. Halo Bu Christine, selamat sore. Sabar, amin. Bu Nina, selamat sore. Oke. Pak Harrison, Bapak Harrison. Oke, terima kasih sekali sudah bergabung di IG Live saya hari ini. Ya, teman-teman, kita masih menunggu Bapak Sunil Tolani untuk
bergabung dengan saya. Oke, saya tadi memposting satu quote ya dari Dunlop. Ini bagus banget, Bapak Ibu. Anda harus menentukan harga yang harus Anda bayar untuk mencapai kesuksesan, dan kemudian sibuk dengan membayar harga tersebut. Ya, ya. Jadi kita harus menentukan dulu harganya seberapa yang mau kita keluarkan. Jadi kita berpikirnya itu di ujung. Jadi apa ya? End of mind kita itu, kita berpikir tujuan kita lah. Tujuan kita mau apa? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita mau mendapatkan apa. Nah, dari situ baru kita tarik mundur. Kita mulai menyusun rencana tahunan, rencana bulanan ya. Rencana-rencana ini supaya kita bisa mencapai di ujungnya tadi ini nih. Ya, kita bisa mencapai yang di ujung ini, yang tujuan kita ini. Itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang waktunya kita nih untuk kita menentukan tujuan ini apa. Habis itu kita membreakdown langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Oke? Pak Tumbur. Oke. Apa yang akan kerjakan untuk lebih baik ke depan? Oke, nah itu kita akan tanyakan nanti Pak Tumbur ya. Kita akan tanyakan kepada Pak Sunil. Oke? Ditahan dulu ya. Saya akan tanyakan nanti. Selamat sore Pak Frans. Oke, Pak Sunil sudah bergabung. Sebentar. Ya, bergabung ya. Semoga sinyalnya bagus karena ini habis hujan. Halo Pak Sunil. Hey, halo bro. hey, yo, what's up? What's up? Good. How are you? Begini deh. Lagi seru-seruan work from home, kadang work from hutan. Hutan? WFH juga. Ya. Hutan itu where there is no connection. Oke, nah itu yang repot. Gimana? Gimana nih daya Pak? Good. Good ya? Banyakan di laptop. Iya. Iya nih. Kenapa ya? Jadi tambah ini ya? Tambah ribet ya? Tambah capek. WFH itu bikin lebih capek. Iya, banyak yang bilang begitu juga. Malah tambah kita kerjaan yang nggak selesai-selesai katanya. Oke. Halo teman-teman yang lain semuanya. Yes. Iya nih, halo ada Pak Raymond, Pak Alfi Good House, The Happy Billionaire, wah hebat. Rio Marlioni, Doraemon, wow. Selamat sore teman-teman nih, terima kasih sekali sudah join di sini. Kita akan bincang dengan Bro Sunil ya, Bro Sunil tentang jangan panggil gua Pak, ya jangan panggil gua Pak, nggak asik. Nggak asik ya, Bro. Oke, Bro. Bro, maksudnya apa nih? Everything is inside, not outside. Nah, ini seru banget nih, saya sampai mikirnya apa ya kira-kira maksudnya Bro Sunil nih. Oke. Coba. Everything is inside, not outside. Yes. Intinya everything starts from us. Starts from me. Oke. How I want my life. Gimana gue mau jalanin hidup gue. Gimana gue pengen dianggap orang. Gimana gue pengen memiliki sesuatu. Everything starts from me. Me. Right? Not someone else. Me. Yeah, me. Now, if the me mau bener, itu benerinnya bukan dari luar. Dari inside. Oke. Berartinya semua tergantung dari insight kita. Prolognya begitu. Oke. Nah, boleh cerita dulu deh sebelum masuk ke intinya. Latar belakang Bro Sunil apa nih? Biar teman-teman juga tahu. Latar belakang saya, saya mungkin seperti kebanyakan orang yang sedang nonton, just an ordinary man struggling his way up, and never ending. Jadi nggak pernah berhenti. Struggle itu nggak pernah berhenti buat gue. Jadi begitu gue nggak ada struggle, gue yang shock. Kok nggak ada struggle gitu loh.
Jadi struggle has become such a habit gitu kan. Nah, Oke. latar belakang gue sih sebenarnya bisa dibilang kalau secara education mungkin I'm not formally educated, tapi kalau sekarang bisa dibilang I am a certified NLP practitioner. I'm also an entrepreneur in several companies, tapi lebih ke all related to technology. Whether it's logistic, gue bakal fokus ke teknologinya. Whether it's telecommunication, gue ada di tech. Jadi I'm in the technology part. And that's it. Just another entrepreneur and a personal growth enthusiast. Gue demen banget yang namanya personal growth. Growth. Ya, karena gue merasa ultimately itu sih. To become a great leader, it's all about you. To become a great entrepreneur, it's all about you. To become a great seller, to get more customers, it's about you. So, it's not about somebody else, it's about you. Oke. Nah, itu yang harus diperhatikan banyak orang tuh. You, not everybody. Not somebody else. Artinya kalau kita mau meningkatkan diri, ya meningkatkannya kita. Nih. Oke. Nah sekarang masuk, bro. Tadi kan yang kemarin itu kasih saya kisi-kisi itu kan mengenai personal development, ya kan? Mengenai bagaimana memiliki optimistik, bagaimana spirit untuk bertahan dan berjuang, never give up. Dan yang terakhir ini yang paling saya suka, be ready for miracle. Nah, maksudnya apa tuh? Oke. Jadi, basically, I'm gonna stop. Oke, gue waktu ngomong sama lu itu sama sekali gue nge-flow. Jadi gue nggak ada bahan yang gue prepare. Jadi gue langsung oh shit, oke. Gue langsung pikir, oke, now I'm gonna share about my experience. Yang barusan yang ngomong itu gue langsung playback. Pengalaman apa yang akan main. Ya, emang itulah gue itu orangnya spontan. Jadi, and maybe gue lebih praktikal, jadi lebih experience based ya. Jadi, tadi yang pertama apa? Personal growth ya? Personal development. Yes. Oke, personal development itu actually payungnya. Nextnya? Berdamai dan memiliki optimisme. Oke. That's a good part. Ya, kenapa kata-kata itu nongol duluan? Ya, Kenapa mungkin berdamai dan optimis bukan yang lain, kan? Oke, itu dimulai dari momen dimana gue itu di fase gue selalu meragukan diri gue. Sampai hari ini gue selalu meragukan diri gue. Cuman kadarnya beda. Kadarnya beda. Jadi, dan meragukan diri itu bukan sesuatu yang jelek. Tapi kalau too much, over, tanpa frame of mind yang tepat, tanpa self-doubtingnya karena itu menjadi sebuah pessimistic habit, itu bawaannya, kayaknya gue gak bisa deh. Kayaknya ini bukan buat gue deh. Kayaknya ini, nah itu kalau udah mulai kayak gitu tuh, kita tuh mau ngapain aja gak bisa. Iya. Mau ngapain aja gak bisa. Iya, oke. Jangankan lu mau ngapain, lu udah semangat nih, ntar lu bakal nyalain satu dunia deh. Lu udah semangat nih ya, temen lu sendiri bilang, gue nggak yakin lu bisa, langsung lu drop. Itu cuma satu kalimat, itu langsung activate lu punya self doubt. Jadi gue mikir, anjrit nih gimana, gue kalau kayak begini terus gimana ini, you know? Dan gue pertama harus punya courage, makanya kadang-kadang gue ngomong courage itu keberanian, courage. Banyak orang bilang, hidup itu kita nggak boleh berhenti, kita harus selalu melangkah. Yes. Betul loh. Melangkah itu butuh keberanian. Melangkah butuh keberanian. Tapi di sini yang saya ngomong kenapa kalimatnya itu damai dan optimisme. Ya. Itu artinya pada saat kita mau memiliki sebuah courage, itu inside-nya harus strong dulu, bukan outside. Kadang-kadang orang jago acting di luar, actingnya jago banget. Kayak orang paling pede sedunia, orang paling cool sedunia. Dalamnya sih jipernya kayak bayi gitu kan. Nah,
Itu orang-orang yang kayak gitu tuh bakal suffer karena dia sebenarnya killing softly ya. Dia bunuh. Tapi kalau lu udah courageous, lu udah berani dari dalam, keberanian ini muncul cuma dari dua. Satu, lu harus percaya bahwa jika ada versi buruknya, artinya gue akan melangkah, gue akan keluar dari rumah gue dan kemungkinan besar gue akan ditabrak mobil. Itu kan kok ngomongin kemungkinan buruk. Iya. Iya kan? Tapi ada nggak kemungkinan yang kebalik gitu loh? Kemungkinan besar gue akan dijemput mobil, gue akan naik dan gue akan nyampe ke destinasi. Jadi jangan cuma itu doang yang lu lihat satu lagi. Betul. Gitu. Ya. Betul. Nah, itu pertama frame. Kedua, berdamai. Berdamai artinya gini. Kita ngomong sama diri kita sendiri. Emang ya, gue tuh bangke banget orangnya. Gue tuh dikit-dikit nyerah, dikit-dikit begini, dikit-dikit emosi, misalnya gitu. Itu kayak kita self-judging. Let it go, let it flow, let the judgment flow. Tapi catat. Catat. Nah, di sini kadang-kadang judgment ini kadang-kadang teramplifikasi oleh outer world. Kadang kita nanya ke teman, menurut lo, gue udah lewatin soalnya fase ini. Menurut lo gue tuh orangnya gimana sih? Menurut lo gue tuh sok-sok gini, ngerti gak sih? Tapi itu phase gitu kan, itu sebuah fase. And sometimes it's not about the answer, it's about the question. Jadi keberanian itu muncul dari dua aspek. Aspek pertama, kita menerima. Berdamai itu artinya kita menerima seluruh keburukan kita. Jadi kita meng-acknowledge dulu keburukan kita. Kelemahan kita lah, bukan keburukan. Kelemahan-kelemahan kita. Itu kita acknowledge. Ya gue orangnya moody. Ya gue orangnya susah muji orang. Ya gue orangnya macam-macam tuh. Gue orangnya sensitif. Gue orangnya apa kayak catet dah udah. Nah sekarang begitu lo dicatat, di kolom berikutnya catat hal yang opposite-nya. Oke. Yang maunya, yang gue maunya kayak apa gitu. Kalau lo orangnya sensitif, kalau lo orangnya sensitif berarti the other side is lo orangnya cool gitu loh. Oh, yes. Karena the problem is kalau kita nggak nyatet, berdamai kan ceritanya, gue nerima. Kalau gue nggak nyatet, ini ceritanya ngomongin courage. Kalau gue nggak nyatet, gue nggak nanam ke sini. Jadi every time gue begitu sensitif, gue inget, gue pernah nyatet kalau sensitif, opposite-nya cool. Gue langsung, cool down. Jadi I help myself to control myself. Yes. Okay. Because the image will come. Nah, image itu kenapa bisa datang? Karena tadi, lu udah terbiasa keluar dari rumah, yang lu bayangin adalah lu akan ketabrak mobil, tapi lu juga bisa lihat, berarti lu membuka dua pandangan. Pada saat lu nulis, lu jadi ingat dua kolom itu. Jadi kalau lu nyangkut di sini, lu ingat kolom yang ini. Itu berdamai. Oke. Jadi itu rahasianya kadang-kadang orang sekarang, ini lu tuh kayak non-stop optimismenya tuh kayak nggak ada berhentinya. Sebenarnya balik, justru gue non-stop pesimisnya, makanya gue non-stop optimis, istilahnya gitu. Yes. Oke, artinya gitu. Itu kita mesti berdamai dulu dengan kelemahan kita, tapi kita juga harus melihat kebalikannya apa. Itu akan ketanam di bawah pikiran, baru berani. Okay. Ya, kalau lu udah tahu, lu orangnya sensitif, lu tahu lu orangnya cepet marah. Terus begitu lu menghadap orang, lu udah tenang, lu udah damai, lu udah nggak takut sama judgement. Nih lu orangnya sensitif ya? Ya emang bener sih, emang gue sensitif, mau bikin apa? Gue udah berdamai kan? Kadang-kadang orang nggak berdamai sama dirinya sendiri, begitu dapat labeling dari luar, dia fight back. Iya. Kesentil dikit udah langsung naik tuh ya emosinya. Nah, iya betul. Tuh ya Retno. Oke. Damai, miliki optimisme. Nah, yang tadi ya. Mencatat kebalikannya tadi. Iya, sesimpel itu sebenarnya. Artinya kita juga bisa lakukan itu. Nah, yang ketiga, spirit untuk bertahan dan berjuang. Ya. Ini pasti pengalaman bro nih. Iya. Jadi kenapa sih lo harus bertahan dan kenapa lo harus berjuang? Yes.
Lu nggak akan punya spirit bertahan, guys, kalau lu nggak punya purpose atau goal untuk apa lu hidup. Mau kemana lu? Oke lah, nggak usah berat tuh. Untuk apa lu hidup berat. Mau kemana juga berat. Lu tahun ini pengen beli Mercy, nah itu goalnya kan. Nah misalnya gitu. Ya, Gue ngomongnya misalnya. contohnya gitu. Atau mungkin Mercy bahasanya gue pakai merek. Gue tahun ini pengen beli mobil mewah. Atau gue pengen beli rumah yang sekisaran 700 juta. Padahal income bulanan gue baru 20 juta. Atau 15 juta. Atau bahkan 10 juta. Nah, karena lu udah melihat rumah yang nilainya 700 juta dan lu sangat mengidamkan rumah itu. Dalam kondisi lu hancur pun, lu akan terus melihat rumah idaman itu. Dan itu menjadi semangat untuk lu terus bangkit. Jadi, yang jadi masalah itu nggak ada picture-nya itu. To go-nya nggak ada. Go. Apa sih yang membuat gue dulu jatuh bangun? Ya karena gue punya goal. Gue nggak mau hidupnya jatuh. Gue nggak mau gue itu hidupnya ambruk. Gue tuh mau itu have a good life. Gue mau have a good life. Jadi whenever the not good life come, gue bertahan karena gue tahu I'm going to fight and have a good life. Yes. Gitu. Oke. Artinya harus lihat dulu nih, goalnya apa? Itu yang dijadikan sebagai pegangan untuk spirit berjuang itu ya. Biar gampang, lu kalau nggak punya desire to have a good life, lu nggak akan punya nyali untuk bertahan. Desire ya, keinginan. Kadang-kadang lupain goal juga nggak apa-apa deh, keinginan dulu. Karena kadang-kadang keinginan itu adalah sebuah fuel. Gue ingin melihat keluarga gue bahagia. Untuk itu gue harus bisa beliin mereka rumah yang kayak begini, supaya mereka hidupnya happy. Atau gue pengen ngelihat keluarga gue bahagia karena jarang piknik, jadi gue harus bisa ngajak mereka tiap 3 bulan keluar kota. Gue ingin, atau gue ingin buat diri gue, no problem. Tapi inginnya itu harus kuat. Kalau inginnya nggak kuat, ya nggak bisa bertahan. Iya, betul. Inginnya nggak kuat, yang ada lewat. Nah, itu versi TK. Nah, kalau versi SD ingin dinaikin jadi goal. Nah, kalau udah versi university, goal dinaikin jadi purpose. Gitu. Nah, tadi ada yang sempat nanya, ini goal ini kita harus bikin berapa lama katanya? Goal ini kita harus bikin berapa lama? Goal itu terpecah menjadi 2. Means goal sama end goal. Apa tadi means? Means goal. M-E-A-N-S, means. Goal. Means itu adalah micro goals. Jadi goals yang menjembatani lo mencapai ke goal besar lo. Kadang orang itu suka bilang gini, gue ingin punya Mercy. Goal lo adalah, jadi goal gue tahun ini harus beli Mercy. Sebenarnya itu bukan goalnya. Itu means goalnya. Goalnya adalah gue ingin memiliki status sebagai orang sukses di pandangan orang. Salah satu barometernya, lo punya Mercy atau lo beli Rolex gitu kan. Nah itu dijadiin goal gitu kan. Nah itu salah nggak punya goal kayak begitu? Maksudnya sekarang kan orang banyak yang nggak ngerti nih. Tadi kan, wih ada Ketum Dias, welcome. Halo Pak, Pak Dias ya. Iya. Anyway, jadi goals yang gue maksud tadi nggak salah. Makanya tadi gue bilang ada TK, ada SD, SMP, SMA, ada university, right? Jadi kalau you ketemu sama orang yang masih di levelnya ingin, dia bakal talk about all the things yang sifatnya gue ingin punya MacBook, gue ingin punya Rolex, gue ingin. Kenapa? Karena ingin itu
is about status. Hmm. Gue mau dianggap orang, itu goalnya sebenarnya kan. Oke. Beda sama orang bilang, gua ingin punya jam. Begitu lo tanya lagi, kenapa? Karena gue demen koleksi jam. Kenapa? Karena gue memang hobi, karena memang bisnis jam kolektor itu punya profit. Nah, itu goalnya adalah profit. Profit. Yes. You see? So, means goal is different. Jadi dimaksud goal kecil sama goal besar. Bukan goal kecil dan goal besar. Goal kecil dan goal akhir. End goal. Jadi, the end goal is the final destination. Sebenarnya lu tuh maunya apa? Gitu loh. Nah, banyak orang itu kadang-kadang belum nyampe ke situ. Yang dianggap itu goal akhirnya, gue pengen punya rumah. Berapa ukurannya? Ya minimal 250 meter deh. Ya, oke. Buat apa? Ya, that's minimum lah. Buat gue, I think it's a good size and everything. Sebenarnya enggak sih, kalau lu punya rumah 200 meter atau 500 meter, begitu lu ketemu sama orang yang rumahnya 100 meter, lu merasa superior, karena lu merasa that is the minimum standard gitu loh. Jadi, but nobody wants to go deep into inside. Nah itu tadi kan, everything is inside, not outside. No way. Ngapain sih? Dan nggak ada yang salah. The problem is, if you don't know, you are controlled. Contohnya, udah beli Mercy, ini contoh, udah beli Mercy, masuk dong ke klub Mercy, bener nggak? Beli Mercy T200, masuk ke klub Mercy. Kepancing pengen beli yang tipe E320. Masuk ke kelas E, naik kelas dong, ya nggak? Kepancing lagi. Lah, lu sebenarnya mau main di competition range. Nah, itu karena lu nggak sadar. Beda sama orang, I've always wanted to have a German car because I believe in the safety of German car. Nah, itu beda lagi purpose-nya. Gitu. Artinya means goal. Tapi tujuan untuk means goal ini kan tetap juga untuk mengarahkan mencapai end goal-nya ini kan. Sekarang gue akan kasih formulanya end goal. Oke. Gue akan kasih formulanya how to do goal setting. How to do goal setting. Ya, formula goal setting itu sebenarnya adalah menanyakan 3 pertanyaan, dan 3 pertanyaan ini sangat susah karena butuh konsentrasi, ketenangan diri untuk menjawab. Jadi bukan sekejap gue tanya langsung jawab, nggak bisa. Jadi pertanyaannya adalah, lu itu pengen ngeliat diri lu. Lu punya desire untuk melihat diri lu menjadi versi yang seperti apa, dan itu lengkap. Gue pengen melihat diri gue yang memenangkan sebuah Nobel Prize. Gue berbicara depan 10.000 orang. Gue memiliki rumah di Beverly Hills. Ini gue cuma kasih contoh. Gue membayangkan gue yang gue mau. Gue yang gue mau. Oke? Begitu gue bayangkan gue yang gue mau, berarti gue membayangkan life gue nanti adalah Sunil nanti akan menjadi itu. Dan definisinya tuh jelas. Sunil nanti melakukan kebaikan, Sunil melakukan apa, itu semua gue bikin deh ya. Nah, begitu gue udah jawab dulu kemauan gue, berarti itu udah masuk ke gue menjiwai kemauan gue, bukan lagi udah di sini udah menjiwai. Karena gue udah mau sampai visualize, gila, gue tinggal di Beverly Hills, I got a house with the pool, you know, and amazing, and then kalau perlu I have animals yang tidak boleh dipiara tapi ada di tempat gue semua, misalnya kan wild gitu. Nah, itu first question. Second question is, what should I do to upgrade myself, to prepare myself
supaya gue itu qualified untuk menjadi gue yang sono. Qualified untuk yang nomor 1 tadi ya. Iya. Iya dong. Lu ucuk-ucuk mau kayak begitu kagak bisa juga kalau nggak ada langkahnya kan. Jadi lu harus upgrade kan. Jadi cara menanyakan ke dirinya begitu. Oke. Macam-macam. Oh, gue harus punya ilmu ini, gue harus berkenalan dengan si Anu, gue harus berbisnis di industri ini. Nah, itu mulai itu terjadi itu. Nah, itu namanya means goal sebenarnya. Oke. Sebenarnya what do I need to prepare myself to complete myself or to equip myself so that gue bisa reach there. Ya. Nah, pertanyaan 3 itu pertanyaan yang paling nampol gitu. Terus setelah lu udah nyampe ke sana, Neil, apalah artinya lu buat khalayak manusia seluruh dunia ini? What's the importance for you? You already reached there. Yes. What's the use for humankind? Gitu. Oke. Ini 3 pertanyaan yang benar-benar harus direnungkan. Ya. Nah, pada saat itu baru lu bakal ketemu yang namanya penyelarasan. Benang merah penyelarasan yang terjadi dari kepala, body, dan hati selaras. Oke. Karena segala sesuatu yang relate ke you will make you happy here. Segala sesuatu yang doing good for others itu will make you happy here. Oh, yes. Okay? Yes. So, but then you start changing. Then you say, I'm having a 2,000 square feet, a 2,000 meters house in Belbury Hills because out of which 1,500 is designed to help the UMKM workshop for free. I support 100 UMKM daily training free of charge. I introduce to 10,000. Then you start planning your life in such a big impact. Okay. Jadi once you see that, pelan-pelan you start to understand your purpose. That is not a one-day job. That is, you can take a year, 6 months. Because if you keep asking the question, you refine. Kan kita lagi ngedrill kan. You refine. Dan akhirnya you will come to know, then you will say, this is my life goal. Nah, itulah goal setting buat gue. Nah, itu kan perjalanan panjang tadi itu bisa dalam perjalanan itu kan pasti ada peringkatan atau perubahan-perubahan gitu kan ya. Nggak mungkin langsung jadi kan? Ya enggak kan? Kalau ngomongin perubahan itu kembali lagi ke di sini udah tahu yang namanya tabel Maslow nggak? Belum, oke. Tabel Maslow itu saya tunjukin. Maslow hierarchy of needs. Okay, I show you first. I will show to everyone. Nah, ini yang paling penting nanti buat semuanya mungkin bisa tahu. Let me shift the camera. There you go. Okay. Maslow hierarchy of needs. Oke, gua deketin dulu ya. Oke, di paling bawah itu ada namanya psychological needs. Oke. Psychological needs itu apa? Lo butuh air, lo butuh listrik, lo butuh makan, lo butuh tidur, tempat tidur, lo butuh lo pakai, sama
pertama lo butuh reproduction ya. Maksudnya that's how you operate sebagai human. Kebutuhan dasar. Basicnya ya. Itu. Ya. Nah, lu penting menggunakan ini karena ini menjadi lu punya, bisa lihat ada gambar piramidnya kan? Iya. Bisa lihat kan? Iya. Iya. Oke. Jadi naik ke level 2 itu adalah level safety needs, di mana you're talking about job, you're talking about income, you're talking about insurance, you're talking about security, dana darurat, bla bla bla. Itu ada di sini. Okay. Then comes to the third level, which is the love and belonging. Lo akhirnya married, lo punya keluarga, lo punya anak, lo masih jagain orang tua lo dikelilingin sama orang-orang yang mengasihi lo, adik kakak lo, dan sebagainya. So, you are in need of love and sense of relationship. Ya dong, lo nongkrong sama teman tiap minggu, bla bla bla. Gitu. Yeah. Tapi, udah di titik love, udah mengasihi, bukan di titik yang lain. Jadi, bukan orang tuh tiap hari ikut acara networking, gimana, siapa yang bisa gue cipoin, siapa yang bisa gue cariin duit. Ya, lo masih di level safety deh. Karena lu masih insecure gitu. Nah, masuk lagi ke level esteem. Lu ngomongin respect, lu ngomongin self esteem ya kan. Lu ngomongin status, wah ada orang yang punya ijazah S3, ada yang udah sekolah di Harvard. Itu sebuah status itu. Punya jabatan di sebuah organisasi, status itu. Recognition, mendapatkan award ya kan. Power, strength, power ya kan, freedom. Jadi lo bisa influence, lo bisa control things ya kan, dalam ruang lingkup. Itu masuk di situ. Nah terakhir lo ngomongin self actualization. Self actualization itu ya di saat lo mulai. Kenapa kita perhatiin sekelas Warren Buffett, Bill Gates, itu yang udah di titik tertentu mereka bilang 90% of my income I give away. Yes. Karena mereka udah nyampe ke titik the purpose of their life is not to make money anymore. The purpose of their life is to be useful for the world. How can I do something that will change lives? Nah, ini adalah leveling. Tapi, Neil, ada nggak kemungkinan orang itu masih kadang-kadang otaknya loncat-loncat kayak monyet, kadang di self-actualization, kadang di esteem, kadang di love, kadang di safety. Nah, karena terjadinya open information segitu banyak, nah kadang-kadang orang itu bisa switching tuh. Dia belum self-realize. Misalnya, ada nggak orang yang income-nya BB aja, tapi dia statusnya ketua umum atau ketua bidang sebuah organisasi yang cukup terkenal? Bisa aja orang dia nggak harus punya mercy untuk jadi ketua bidang, toh. Artinya dia memiliki sebuah jabatan. Dia juga nggak harus punya mercy untuk memiliki ijazah S3, toh. Iya. Oke. Nah, tapi dia masih berkecimpung di insecurity, masih lagi nyari-nyari, asuransi juga belum pas, properti belum punya, misalnya gitu loh. Basic-basic yang buat secure-nya belum ready gitu loh. Kalau dia menyadari, oh shit, level ini gue belum beres nih. Level ini gue belum beres nih. Bukan berarti lu harus beres hidup lo harmoni aja, lu punya suami, istri, love and belonging lu jalan dengan baik, enggak. Tapi lu udah harus dalam konteks that lu aware, lu sadar. Lu lagi di mana, apa yang perlu lu perbaiki. Sebentar ya, saya pasang dulu. Ya. Nah, ini akan membantu pada saat lu tweaking, lu punya means, goals, and goals, mean, goals, and goals, karena lu aware. Where I am, what needs to be prioritized, what needs to be secondarized, gitu. Karena kita berjalan secara, karena ada aja orang yang udah di atas, dengan metode bisnis tertentu, kena COVID, kubrak, jatuh, jadi nol lagi, minus. Bukan berarti berarti mental dia hancur dong, dia masih perlu air, water, food. Justru enggak, justru dia harus belajar bersyukur.
Yang lain mungkin udah di pinggir jalan, gue masih ada air, gue masih ada water, gue masih ada angin, gue belajar bersyukur. Now next, oh gue masih ada some money in the bank, I'm still having a house. Dia masuk level like, jadi dia kayak mindsetnya tuh kayak muter gitu. Be aware, sadar, jangan kayak robot aja lah. Gitu. Oke. Oke. Artinya, ya, yang tadi ya, spirit untuk berjuang, untuk bertahan dan berjuang. Ya. Nah, yang keempat, never give up. Ya. Kalau lu udah punya ilmu yang barusan gua share, lu masih give up, yang bego siapa? Paling gampang gitu ya. Iya kan? Betul. Itu ilmu yang keren banget, yang harus dipegang tuh, ilmu hidup itu, life skill. Nah, never give up itu bukan ilmu. Karena giving up semua orang udah tahu. Yang dimaksud never give up di sini adalah never give up pursuing, working hard to achieve a better life. Tapi bukan berarti bisnis gue kan di hotel, bro. Gue udah dengerin lu. Jadi gue nggak mau tutup di hotel meskipun COVID. Gue never give up. Gue akan terus bertahan di bisnis ini. Mongki, bukan itu maksudnya never give up. Never give up itu artinya kalau lo harus stop yang ini, tapi lo jangan stop, lo loncat kemana kayak lo ngapain kayak jangan berhenti, itu never give up gitu kan? Ya. Tapi kalau udah mentok ya mau nggak mau harus berhenti ya berhenti, tapi pindah gitu ya. Gitu. Oke. Jadi karena lo punya kompas itu adalah lo punya goals, lo punya purpose, lo punya things yang perlu lo prepare karena lo nggak akan menjadi you cannot be Elon Musk or you cannot be Mark Zuckerberg. I mean, looking at the tech industry aja, gue yakin there's a million crazy great brains out there. Tapi out of 1 million, only one Mark Zuckerberg is born. Yes. One Elon Musk is born gitu. Jadi artinya apakah yang 999 life-nya shit? Nggak juga. Gitu loh. Jadi if we have start thinking like that, kita kayak gue di dunia teknologi, gue dulu pernah punya dream, I wanna be, jadi gue pernah ngomong gini, I wanna be the Amazon of Indonesia. Oke. Misalnya. Then I change. I said, okay, I want to be the Alibaba of Indonesia. Then I change. Then I said, I want to be the 1/100 of Alibaba of Indonesia. Because why? Because I change, because I know, oh shit, I cannot reach there. I am not ready to prepare. When I keep adjusting with my goals, now the problem is sometimes kita kalau bikin goalsnya ketinggian juga kan yang dodol kita juga. Jadi kalau bikin goalsnya sometimes tuh yang ridiculously benar, ada kata-kata mimpilah setinggi langit. Iya. Oke? Karena itu gratis. Betul. Kapan lo harus bayar? Pada saat lo mau merealisasikan mimpinya. Iya. Kalau nggak bakal nyampe itu. Nah, lo kapan mau bayar? Nggak, pada saat lo mau bayar, ada nggak lo duitnya? Ada nggak lo tenaganya? Ada nggak lo keyakinannya? Yang paling parahnya lagi, ada nggak blueprintnya? Nah, itu blueprintnya itu yang paling penting. Itu gue mungkin nanti akan ada bikin rencananya maybe bulan depan lah. Gue memang akan mau membuka topik yang ini banget. Jadi gimana menciptakan blueprint untuk menggapai mimpi ya. Nah, betul. Ada orang yang omsetnya cuma 20 juta, gue tanya 5 tahun dari sekarang, menurut lo bakal punya duit berapa di bank? 50 M. Gue bilang, mantap. Kalau gue bilang lo salah gue salah, karena gue merendahkan dia berarti. Gue tanya kira-kira untuk mendapatkan 50 M di tahun kelima, dengan pemikiran bego gue kan, lo harus punya 10 M per tahun.
atau setidak-tidaknya akumulatif. Tahun ini lo dapat 2M, tahun depan lo Ya, dapat 5 kali kan? lipat, tahun depan lo dapat 5 kali lipat, baru achieve lah Iya, gitu ya. iya. Oh iya itu benar. Nah sekarang tahun pertama untuk dapat 1M pertama gimana caranya? Bengong kan lo? Jadi blueprint itu penting gitu. Yes, yes. Betul, betul. Oke, nah itu boleh tuh nanti kalau ada acaranya teman-teman kita ikutin. Karena itu penting banget. Kalau kita nggak tahu blueprintnya, ya nggak bakal nyampe-nyampe. Sama kita mau bangun rumah deh nggak ada blueprintnya. Kapan jadinya itu rumah gitu kan? Ya. Oke. Keep dreaming with hard effort to make it happen as soon as possible. Honestly, it's quite hard. Triso. Kalimat lo gue nggak ngerti. Udah, ya. Tapi anyway, if it is easy, everybody would have done it. Yes. Itu yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Tinggal kita try harder supaya bisa mencapai itu. Nah, yang terakhir, bro. Share dong blueprint sebagai acuan lah. Blueprintnya gue kan nggak mungkin gue share ke lu. Maksudnya blueprint sebagai acuan. Nanti gue lagi bikin materinya supaya lebih mudah dicerna. Jadi nanti gue pasti akan don't worry guys. I will announce it to you guys. But I'm giving you an example. Tadi gue udah kasih kisi-kisinya. Jadi kita harus menyetel pikiran kita itu kayak Lego. Jadi untuk Trisu ini ya, how you need to achieve. Lu kadang-kadang kalau main Lego itu kan kadang-kadang kita lihat toy-nya kan, jadinya keren kan. Jadinya keren. Benar nggak? Terus kan kita beli, kita di showroom kan lihat mobil-mobilan yang gede ya kan. Ya. Tapi kita belinya kan dalam kotak yang kecil-kecil hancur gitu kan. Iya. Kepikiran nggak gitu ya bisa jadi. Lu ngebangunnya itu bisa 3 jam atau 3 hari atau 3 minggu. Tergantung betul. Fokus lu gitu kan. Bener. Nah, imagine lu bikin lu punya dream sama lu punya road to achievement, it's like playing Lego. Oke. Masih mending lu main Lego ada itunya kan? Ada apa namanya? Ada bukunya. Gambar ini nomor 1, ini koneknya sini nomor 2, benar nggak? Itu aja masih kacau kan? Udah di guide aja masih kacau kan? Nah, bayangin kita hidup kagak ada guidance, cuy. Nah, itu dia. Berarti kita benar-benar butuh kreativitas, butuh ini banget. Yeah. Oke, the last one, be ready for miracle. Yeah. Nah, once you apply you start visualizing your goals. You know exactly what you need to do and you're walking to the path of preparing yourself. Misalnya, gue punya sebuah goal tertentu. Dan salah satu cara gue untuk mencapai end goal gue adalah gue harus terus mendalami yang namanya personal growth. Oke. Salah satu bidang ya. Makin gue mau masuk ke dalam bidang itu kan effort. You need to be committed, you need to learn, you need to practice. But once you are on track, miracle starts coming in for amplifying. Yang tadinya lo harus ngambil satu langkah demi satu langkah demi satu langkah. Suddenly mulai dapatnya leaps. Quantum leaps. 10 steps, 20 steps, 30 steps. Understanding lo, frame of mind lo. Wah, mulai berubah. That's when miracle happens. Because miracle doesn't happen without your readiness. Miracle doesn't happen without you not willing to be ready to accept. Lu kalau nggak bisa berdamai, lu nggak bakal bisa feel miracle. I have never seen ikan yang dikeluarin dari mana? Dari air. Dari akuarium. Terus you taruh di bowl yang airnya sedikit, jadi dia harus miring untuk napas. Kalau dia masih dia akan mati dalam waktu semenit. Tapi begitu dia adapt
oke, shit, oksigen gue dikit nih. Gue harus miring. Suddenly, lu bakal lihat ikannya mulai punya strength yang tadinya di akuarium yang gede lemot. Jadi begitu lo pindahin dia balik ke akuarium yang gede, dia lebih strong. Artinya sometimes when we are being tested, we are being prepared to play in the bigger field. Oke. Jadi justru adanya testing, adanya permasalahan itu kita dipersiapkan untuk yang lebih gede lagi. Of course. Gue belum pernah ketemu orang yang di-interview yang baru lulusan sekolah di-interview. Pasti orang yang di-interview orang yang udah ancur-ancuran, jatuh. Kenapa? Karena how the hell you have the strength? Yes. Am I right? Yes. You are right. Tapi kalau lu bilang orang yang dari sekolah pun nggak lulus, tahu-tahu di umur 17 dia buka sebuah startupnya langsung di funding, pasti orang manggil, lu gimana caranya? Iya. Right? Itu ngomongin about speed. How did you got that speed? How did you achieve that finish line? Yes. Gitu. So that's prepare for miracle. When I say prepare for miracle, it's like kita ngomongin, pernah nggak sih lo dalam satu situasi di mana lo ngobrol sama teman lo, nih kondisi gua anjrit nih lagi kayak begini, terus jawabannya, tapi kan lo bisa begini, hanya mujizat yang bisa berubah. Ada kan kadang-kadang orang ngomong ini hanya bisa berubah tuh kalau ada mujizat. Yeah. You know, the fact is, mujizat itu nggak sepenuhnya di luar kontrol kita. Tapi nggak sepenuhnya di dalam kontrol kita. Yang ada di dalam kontrol kita adalah prepare-nya. Ya. Prepare-nya. Gimana mujizat itu bisa terjadi saat lo, yang tadi gue bilang, saat lo mulai accept, saat lo mulai adapt, saat lo mulai live with it. Ya. Because when you start living with it, and you start having the mindset of living without it doesn't matter anymore, suddenly something bigger is about to come because you are prepared. Oke. Miracle terjadi kepada orang yang siap, itu intinya. Ya. Betul. Oke, bro. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi nih, bro. Siap. Ada pesan-pesan gak nih buat teman-teman kita yang di sini yang lagi nonton ini? Biasanya nggak ada pertanyaan lagi nih. Tinggal mantap Bro Nil katanya. Banyak yang ngomong nih materi hari ini. Ruby Herman, welcome Central ACS. Oke. Iya. Ya, ini sebagian sering dengar gua nanyain orang, kali ini gua yang ditanya gitu. Iya. Iya betul. Biasanya kan Bro Sudil nih yang bawain IG Live. Sekarang saya undang di sini. Thank you banget udah pemenuhi undangan saya nih, Bro. Nah, gimana nih? Ada pesan-pesan gak nih? Ini kita udah tinggal beberapa menit. Ya. Pesan gua sih lakukan langkah pertama dulu deh. Belajar untuk berdamai, miliki keberanian untuk melangkah, miliki keberanian untuk menerima lu tuh siapa. Pelan-pelan rancang lu punya goals. Yes. Mulai take the importance, guys. Okay, 1%. Take the importance that your life is important to you. Udah gitu aja. Ya, betul. Because if lu mikir hidup ini buat mak gue, buat bapak gue, buat bini gue, buat anak gue, maaf ya, lu udah di salah jalur. Life is important to me because what is important to me is to be able to make people around me secure. Happy, people around me happy. Bukan lo jadi budaknya. Jadi jangan salah ngomong gitu loh. Gue kerja keras kenapa demi bini gue? Enggak sih, lo gak kerja keras demi bini gue. Gitu.
Lo kerja keras karena emang lo pengen punya status, lo pengen kaya, tapi lo ngomongnya begitu gitu. Jadi kadang-kadang suka susah. Jangan ke inilah, jangan jadi ikan yang nggak jelas gitu. Oke. Gitu. Oke. Oke, teman-teman. Ini So waktu kita finally, udah the mau one word is habis. never give up. Ya, itu yang paling penting. Ya, Never give up because miracle will happen ya. ya, siap. Ya. Oke, thank you banget. Nah, teman-teman yang mau Take care. tahu lebih banyak tentang Bro Sunil, tinggal ngikutin IG-nya ya, @nil_tolani ya, @nil_tolani di atas sini ya, ada IG-nya. Ya, di sana banyak sekali materi-materi ya, Bro Sunil banyak sekali bagi-bagi ilmu nih, seperti kita kepada kita semua hari ini. Oke, thank you banget Bro Sunil sudah nyempatin hari ini. Thank you semua. Yes. Bye. Have a great evening. Sukses semuanya. Iya, betul. Keep smiling. Sukses semua ya. Keep smiling. Bye.